Nah, tadi ada ROA ya, laba bersih dibagi total aset. Nah, tadi laba bersihnya, penjualan bersih, oh sih, penjualan bersih dibagi total aset dari aset seluruhnya. Nah, dapatlah 0,20320,3%. Jadi semakin besar rasio yang dipilih maka semakin baik suatu kinerja suatu perusahaan. Jadi dari aset tersebut gitu ya. Kita punya dari total aset. Nah, kalau return on investment rumusnya beda lagi adik-adik. Laba bersih sama dengan biaya investasi dikurang biaya investasi dibagi biaya investasi. Laba bersihnya tadi 3269,729 dikurangin biaya investasinya itu biasanya masuk eh, modal modal usaha. Sebentar, kita coba cek lagi modal usahanya, biaya investasi. Nah, kita masukin di sini aja, kita kontrol F biasanya. Biaya investasi. Nah, ini langsung keluar likuiditasnya, investasi untuk non-kas ya. Kita coba cek lagi. Saya ada di data laporan likuiditas. Nih, cara saya gini, cara gampangnya. Kita kontrol F, tinggal searching. Jadi kira-kira investasi berapa? Kelamaan kalau kayak gini. Kita bisa lihat laporan keuangannya. Oh, sorry. Aset pihak lancar, beban di muka pajak, aset investasi. Ini modal. eh Investasi itu dari kualitas laba ekuitas. Kita masukin ekuitas modal investasinya. Itu keluar. Sebentar nih, lagi ini nih error. Jadi kita bisa lihat untuk modal usahanya. Sebentar kita masukin. Nah, equity-nya. Sorry, sorry. Nge-lag nih laptop saya. Oke, oke. Biaya investasinya dia itu 2 juta. Ini kan karena saldo laba di cadangan, satu laba, terus modal sahamnya gitu ya. Secara penuh kita bisa lihat untuk investasi, dia itu punya aset em, sebesar 16 juta gitu ya. Jadi kita bisa lihat investasi aset lancarnya, dia punya investasi ada di modal. Oleh karena itu masuknya di equity. Jadi entah kita ini ROI ada kan ya? Nah, jadi ini total ekuitas, dibagi total ekuitas. Tapi kalau ROI total sebenarnya ini oh, investasi, kok nggak bisa ngeklik ya? Error nih. Sorry kebanyakan. Kita skip dulu ya yang ini. Yang ROI-nya skip dulu ya. Nanti saya ajarkan lagi. Bentar. Nge-lag soalnya. Oke. Return on equity. Jadi kita masuknya ROE, laba bersih dibagi total ekuitas. Tadi kan kita udah lihat ya total ekuitasnya berapa.
Nah, ekuitasnya tadi 2149. Nah, masukin. Kemudian ini masuknya adalah em, laba bersih. Laba bersihnya kita masukin laba bersih adalah 326 udah dipotong-potong semuanya. Masukin ke sini. Dibagi dapatlah 152. Untuk ROE-nya dapat dipahami ya. Udah pusing ya? Banyak kan hitungan ya. Ini pokoknya laba bersih ROE bagi total ekuitas. Kemudian laba per lembah saham ini agak tricky ya adik-adik. Sebenarnya dia ada laba bersih dikurang identifikasi dividen saham per preference, tapi surat berharga. Kalau tidak ada surat berharganya, nggak usah dimasukin. Jadi laba bersih aja dibagi jumlah saham yang beredar. Cara tahu jumlah saham yang beredar, tinggal cari aja pemegang saham. Ini jumlah saham yang ditempatkan. Nah, kita totalnya adalah 38150 nih. Ini karena dia nggak ada, ini dalam, ini aja dalam juta ya, yang si laba bersih gitu ya. Ini sebenarnya dalam juta. Jadi kita taruh, salah, laba bersih kita dalam juta. Nah, kita taruh yang di sininya dibagi 36.150 karena dia nggak dalam juta nih. Dia cuman kayak gini langsung totally. Nah, dia dibagi 38.150. Hasilnya 88,3. Nah, sama dengan hasil laba per saham dasar. Jadi sama nih ya. Kita bisa cari nih datanya, dia dapat dari mana sih? Dia dapat dari sini. Kalau adik-adik nanti nggak ada laba per saham dasarnya, mungkin nanti bisa aja langsung laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Jumlah saham beredar tinggal dicari aja untuk sahamnya tersebut gitu. Laba per lembar saham dapat dipahami nggak? Atau bingung? Kita carinya gini aja nih. Agak nge-lag soal laptopnya, sorry. Kita tinggal cari lagi. Nah, di sini modal saham. Ini kita bisa lihat di sini ada jumlah saham yang beredar di masyarakat. Nah, ini punya Unilever 85%, punya Public 15%. Total dari capital share-nya adalah 38,15 gitu. Nah, kalau yang tadi, nah ini jadi tinggal ditaruh aja 3815 karena ini dalam juta ya. Si ininya kan dia udah bilang dalam juta. Jadi kita ini karena dia juta, jadi kita eh, dibagi aja juta 38.150. Jadi jumlah saham yang beredar sebenarnya 38.150 juta gitu. Ini penghasilannya juga laba bersihnya juga 3 miliar atau 3 triliun gitu ya. Kalau kita dikalikan dengan jutaan. Untuk laba per lembar saham dapat dipahami? Ini dapat dari situ ya. Udah mulai capek nih. Nah, ini dapat dari sini, terus kemudian ini dapat dari sini labanya. Ini bukan laba bersih nih. Ini laba bersihnya dia makainya laba yang dividen. Belum sama laba-laba yang rugi. Ya, jadi dia pakai yang ini. Labanya. Laba bersih. Kadang kita pakai laba bersihnya yang ini. Sama aja sih. Totalnya 8,7 sekian gitu. Nggak terlalu banyak. Tapi kalau dia perhitungan untuk labanya, pakai laba yang 3368 gitu.
Tapi kita biasanya pakai laba bersihnya yang jumlah udah totalnya yang ini. Tapi kalau adik-adik mau pakai yang ini, silakan. Untuk laba per lembar saham dapat dipahami? Oke, kita ini ROI ya. Kita biaya investasinya masukinnya ini aja. Total equity investasinya dia modalnya 21,4927. Jadi nanti adik-adik bisa searching aja di online sebenarnya. Di AI juga bisa 1,49,7 berapa juta gitu. Dibagi biaya investasinya 21,49,7 dari equity-nya. Sama dengan hasilnya nanti dapat ROI-nya. Jadi dari si modal usahanya tersebut, equity-nya dikurangin, dibagi juga equity-nya. Jadi untuk ROI, return on investment-nya, dapatlah tadi dari biaya investasi, dari equity-nya, di sini equity, dibagi sama dengan hasilnya tadi. Tapi saya ngajarin sama ROA, tadi equity-nya belum masuk ya. ROI atau return, masuknya tadi aja yang saya ajarin. Bisa bisa dua pakai kayak gini sama pakai total aset gitu. Ini saya nggak bisa ngedit, error kayaknya. Oke, biaya investasi sama dengan biaya investasi itu sama dengan equity modal investasi yang ada. Ini tapi nggak usah lah ya, saya nggak usah masukin. Ini tapi nggak bisa ngedit, error. Ntar dulu, ntar. Kita coba cek dulu. Error tadi keluar bentar. Jadi tadi untuk ROA-nya, ROI, ROA, oke. Nah, ini aja ya. Jadi ROI sama ROA mirip-mirip lah. Kalau di buku sih sama dibilang ROI atau ROA. Aset biasanya. Nah, ini rumusnya ini aja ya. Kalau sampai yang itu kayak pusing ntar adik-adik. Biaya investasi sama dengan beban investasi. Biaya investasi sama dengan equity. Oke. Untuk yang ini dapat dipahami semuanya. Jadi profit margin Paham Ibu. tadi. Lumayan paham tuh. Oke. Takutnya nanti nggak ini. Yang gini aja ya. Tadi saya ajarkan, saya ulangi lagi. Profit margin tadi dapat dari laba kotor. Tadi laba ya ada laba kotor dibagi penjualan. Penjualannya ada ya di dalam laba rugi. Nah, rasio tadi net profit, laba bersih dibagi penjualan. Nih tadi ya, ini kalau laba kotor kita lihat laba bruto. Kalau laba bersih kita lihat usaha, laba usahanya. Yang paling bawah aja udah kita potong. Yang ini, laba udah dipotong-potong sama kerugiannya. Atau biasanya sih orang pakainya yang ini ya, laba bersihnya. Tapi saya makainya yang ini aja karena dia udah semuanya dipotong bunga, potong rugi, potong lain-lain. Nah, terserah adik-adik mau pakai yang mana. Biasanya kita tergantung mau pakai yang laba yang udah bersih dikurang sama kerugian atau laba bersih yang memang totally bersih di tahun itu. Jadi bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Terserah. Nah, dibagi penjualan, penjualannya kita lihat di atasnya. Jadi sama dengan ini. Kemudian em, return on investment atau ROA daripada rumus yang tadi ya, pusing. Nah, rumus yang tadi pusing, kita masukin aja laba bersih dibagi total aset. Laba bersihnya tadi ya, kita masukin yang ini, atau mau yang ini terserah adik-adik.
Biasanya kalau saya pakai yang ini, yang udah dikurang rugi, kerugian tahun lalu gitu. Jadi lebih bersih banget gitu dibanding dengan yang rugi bersihnya yang udah penghasilan dipotong pajak. Nah, terus bagi total aset kita dapat dari total jumlah aset. Jadi dibagi sama dengan hasilnya ROA-nya sekian atau ROI lah sama. Nah, kemudian ROE, laba bersih dibagi total ekuitas. Nah, laba bersihnya itu tadi ya, kita bisa lihat yang mau yang ini atau mau yang ini terserah. Nanti adik-adik bisa lihat di laporan keuangannya. Saya bisa pakai yang dikurangin kerugian, dibagi total ekuitas. Ekuitas totalnya ada di dalam ekuitas. Jadi total jumlah ekuitas ada 21 sama dengan hasilnya 152%. Nah, tinggal dibagi aja. Laba per lembar saham tadi ya, bisa laba bersih dikurang identifikasi dividen preference surat berharga. Tapi biasanya ini nggak ada. Rumusnya seperti ini. Nah, laba per lembar dividen dibagi jumlah saham beredar. Jadi dividennya itu laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Tadi dapatnya dari mana? Saham yang beredar itu dapat dari data yang ada dari jumlah saham yang ada di lapangan. Ini contoh, contoh jumlah saham yang beredar. Karena ini dalam juta, ya kita dibagi. Ini sebenarnya keuangannya dalam kosong 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 lagi tambah kosong kosong kosong. Jadi kita tutup aja yang kosong kosongnya ini ada 6. Jadi kita masukin ke 38.150. Nah, tuh. Kemudian laba bersihnya kita dapat dari laba bersih yang di sini nih. Dia pakai yang ini nih untuk pembagiannya, pakai laba bersih yang sebelum rugi. Kalau mau pakai yang ini, kita bisa cek lagi dia bagi saham nggak. Kalau ada sahamnya kita ngikutin aja. Oh, dia ternyata dapatnya dari eh, laba dibagi hasil jumlah saham yang ada. Dapatlah 88,3 digenapin jadi 88 saja atau 88.000 biasanya deh gitu per lembar atau 880.000 gitu. Dapat dipahami untuk ini? Iya, Ibu. Oke, nanti kalau misalkan ada yang bingung sama kelompoknya, tugas kelompoknya ini ya. Sebentar, tugas kelompoknya. Nah, sebenarnya tugas kelompoknya itu tadi 5 sampai 6 orang per masing-masing kelompok. Untuk datanya tadi saya sudah bagikan ya. Untuk kelompoknya masing-masing. Ini ya, kelompok satu, ntar ada di LMS, adik-adik kelompoknya satu, dua, tiga, terus kemudian yang untuk BD, kelompok satu, dua, adik-adik bisa nanti mengerjakan berbarengan dengan PT yang sesuai dengan yang saya cantumkan. Di dalam folder ini nanti adik-adik tinggal ngambil laporan keuangannya aja. Adik-adik analisis rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas sama profitabilitas yang seperti tadi gitu ya. Untuk misalkan kalau bingung nonton aja dulu YouTube, kalau bingung banget nanya aja ke saya, Bu, ini dapetnya dari mana ya? Kok bahasanya beda? Memang bahasanya suka berbeda-beda untuk laporan keuangan. Kita pun kadang juga bingung, nih laporan bersih, laba bersih. Laba bersih maksudnya laba kotor gross. Oh, yang ini laba neto gitu ya. Neto atau bruto. Bruto kotor, neto bersih gitu ya. Kadang kita suka eh, labil juga ketika makanya oleh karena itu biasanya saya pakainya bahasa Inggris, tapi karena kita di orang Indonesia kita mau nggak mau kita harus tahu bahasa Indonesia gitu ya, seperti itu. Jadi nanti adik-adik bisa kerjakan ditaruh di PowerPoint. Waktunya 1 minggu karena kita 5 sampai 6 orang, nanti bisalah bagi-bagi, kamu rasio likuiditas ya kerjain, kamu solvabilitas, kamu aktivitas, kamu profitabilitas. Nanti kalau itu kita rame-rame kerjainnya bareng-bareng gitu ya. ROE sama ROI hitungan terpisah ya, Bu. Atau salah satunya aja. ROA atau ROI aja. Tadi yang saya ajarin ROA aja lah gitu. Kalau mau dua-duanya nggak apa-apa. Kalau mau dua-duanya oke. Bisa tanya eh, Mr. ChatGPT cara rumus-rumusnya.
Satu aja ya. Oke, mungkin nanti bisa ambil laporan keuangannya di sini. Nanti dikerjakannya tadi ya. Saya udah bagi kelompoknya. Karena kemarin milihnya mau acak mau enggak. Ternyata banyak yang acak beda dua orang sih. Tapi ya udah ya yang acak aja. Semoga nggak berantem ya untuk ini. Jadi nanti ada yang kelompok untuk BD. Ini BD ya. Ini juga untuk pariwisata. Jadi nanti adik-adik bisa analisis ini ditaruh di PowerPoint aja kali ya. Di PowerPoint, kalau misalkan waktu kita cukup, bisa ikut untuk presentasi. Tapi kalau misalkan waktunya nggak cukup, kita ya udah kumpulin aja dulu di LMS. Oke, berbasis PowerPoint. Jadi nanti ngitung rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, sama profitabilitas yang tadi kita kerjakan. Kayak gini ya. Tadi ini eh, solvabilitas sama likuiditas yang sebelumnya ya. Yang kemarin PR. Kalau udah bisa duluan bisa paham untuk likuiditas, solvabilitas, aktivitas, sama profitabilitas. Dari situ nanti ada keterangan di mana kira-kira adik-adik mau membeli sahamnya atau perusahaan ini oke apa enggak sih untuk kita investasi di dalam perusahaan itu. Itu ya. Sudah sih kita bagikan ini. Oke? Coba dulu aja ya. Kerjain dulu. Entah kalau ngeliat aja pusing. Tapi kalau ngerjain nanti, oh ini dari sini, oh dari sini gitu ya. Oke? Jadi nanti bisa ambil aja foldernya di sini. Saya udah share. Sebentar, takutnya nanti nggak ke-share. Ada yang sebentar. Nah, Zoom. Sebentar mana ya? Saya share dulu. Nah, ini ya. Tadi ada bisnis digital. Ini laporan keuangannya. Tinggal nanti diklik aja. Nah, ini ada Blibli. Kemudian bisa dilihat ya laporan keuangannya. Biasanya paling bawah. Nah, biasa di sini nih. Kita tinggal cari aja Ctrl F. Ngajarinnya kita carinya susah lama banget. Ini ratusan halaman gitu. Kita capek. Nah, kita bisa lihat di halaman ini. Jadi kita bisa lihat nanti untuk keuangannya seperti apa. Oke. Ya bisalah ntar adik-adik tinggal download ini laporan keuangannya. Masing-masing Gojek, Goto. Kemudian untuk pariwisata juga perusahaannya untuk yang pariwisata gitu ya. Ini apa nih? Nah, ini ya, adik-adik. Oke, baik. Coba nanti dikerjain dulu. Kalau bingung bisa tanya kok. Di grup aja nggak apa-apa. Kita open open space gitu untuk grup. Tapi kalau malu ya nggak apa-apa ke saya. Cuman kadang ya begitulah. Lagi entah saya lagi tidur karena kita beda jam. Nanti saya akan kalau misalkan saya lagi kerja, nanti adik-adik balas. Mungkin saya balasnya agak maleman atau agak maleman dengan adik-adik gitu ya. Jadi nanti kita bisa saling report aja. Kalau ada yang nggak paham, silakan kasih tahu aja, Bu, saya nggak paham ini gitu ya. Nanti coba diskusiin lagi, banyak-banyak nonton lagi aja, misalkan di YouTube kalau ada yang kelewat. Nah, itu kan ada tata caranya bisa di search search. Bu, apakah ini sama dengan ini gitu ya? Kayak tadi ada yang pendapatan sama dengan penghasilan gitu ya. Penjualan akan beda-beda gitu untuk bahasanya. Ada yang tadi utang, utang ada, tapi ternyata yang di situ jadinya likuiditas gitu. Jadi kita, oh ternyata beda-beda nih bahasanya. Jadi kita harus, oh ini mirip-mirip biasanya, gitu ya. Oke, semuanya? Oke, ada yang mau bertanya sebelum saya Iya tutup? Bu, enggak ada Bu. Pusing ya? Nanti kita mungkin analisis dulu. Iya Bu. Jadi jangan pusing karena emang matematik banget, tapi duit gitu. Tapi cuman bagi.
bagi gitu. Kalau kita statistik kan sampai apa akar-akaran, DX, DY gitu ya. Kita lebih pusing lagi. Tapi kalau ini lebih ke lihat laporan, kita bagi kali sama dengan hasilnya. Gitu doang sih. Lebih pusingnya lebih ke bahasa sih menurut saya. Gitu. Karena bahasanya kita beda-beda. Oke, baik. Mungkin ada yang mau bertanya. Tadi sudah bilang, oke Bu, saya udah paham gitu ya. Ada yang mau bertanya lagi sebelum saya tutup? Tidak ada, Bu. Oke, semuanya terima kasih banyak untuk hari ini. Agak panjang, sampai 3 kali pertemuan ya. 3 kali VidCon gitu ya. Tapi memang kita sebenarnya 3 SKS. Memang agak lama, tapi kalau saya kelamaan juga adik-adik pusing. Mungkin ini nanti tugas kelompoknya bisa dikerjakan dengan data yang ada ya. Silakan eh, have nice day gitu ya. Bisa tidur gitu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat, Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Ya, Ibu. Sama, Ibu. Dadah, Ibu. Ya.